Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham Batu Licin Nusantara Maritim bersama dengan Komisaris Utama Saraman Simanjorang dan juga Direktur serta Sekretaris Perusahaan Yuliana. Terima kasih Pak Saraman dan juga Bu Yuliana telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Kita lihat tadi ini ada beberapa aksi yang dilakukan yang setelah IPO ini. Sebelumnya selamat telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kalau saya ke Bu Yuliana melihat bahwa tadi Anda melihat bahwa apa optimisme yang membuat Anda begitu percaya diri untuk listing dalam IPO kali ini? Kita lihat ya, selain untuk tentu kami IPO untuk mencari penggalangan dana juga ya. Terus kemudian ke depannya saya lihat bahwa di dalam dunia transportasi seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah nanti Mei akan membuka transportasi laut kapal ya, betul, kapal fasilitas laut untuk yang Indonesia punya ya. Jadi kita lihat itu di situ bahwa di situ banyak sekali kesempatan bagi kita untuk maju ke sana. Terus kemudian selama ini kapal yang kita gunakan, tugboat yang kita gunakan itu masih ada yang sewa. Jadi kita bisa replacement untuk hal itu sehingga kalau seandainya kita bisa replacement untuk itu, jadi kita bisa melakukan efisiensi dari segi kita sendiri kan. Kita tidak memberikan cost lebih banyak ke luar. Karena ada setelah IPO ini akan membeli 3 kapal ya. Betul. Ini salah satunya untuk mendorong dari kinerja perusahaan itu sendiri. Oke, Pak Sarman, ini kalau bagaimana Anda melihat bahwa terkait dengan tadi ya, kalau dilihat di Bu Yuliana mengatakan bahwa ada satu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan bagaimana untuk transportasi laut juga sudah mulai berkembang saat ini. Nah, Anda juga melirik prospek bisnis dari tidak hanya transportasi laut, tapi juga batu bara yang saat ini juga kemarin sempat tenggelam, kemudian saat ini mau bangkit, tapi juga ada virus corona. Nah, ini gimana nih Pak? Anda melihat? Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin sampaikan dulu sedikit profil daripada perusahaan kami, bahwa kami adalah salah satu anak perusahaan dari grup kami, yaitu adalah PT Batu Licin 69 Group. Jadi kita bergerak di bidang, ada pelabuhannya juga, ada alat beratnya juga, ya, ada juga di sektor agribisnis juga. Jadi ini adalah salah satu divisinya adalah yang bergerak di bidang transportasi laut dan sungai. Secara khusus adalah batu bara. Nah, kita tahu bahwa Batu Licin itu adalah merupakan salah satu sentra batu bara nasional. Jadi kebutuhan daripada angkutan batu bara ini sangat-sangat prospek. Dan kita tahu bahwa perusahaan kami ini mulai tumbuh itu tahun 2011. Diawali dengan 2 set kapal. Tapi dalam kurun waktu 9 tahun ini, ya umur 9 tahun kita sudah memiliki 15 set kapal. Dan itu modal sendiri gitu kan ya. Nah, dengan IPO ini ya kita harapkan tadi bilang Bu Yuli kita akan menambah lagi. Nah, tentu kami melihat bahwa peluang itu sangat terbuka. Ya, bahkan kemungkinan juga kita tidak puas juga dengan 3 kapal nantinya ke depan. Ya. Nah, memang kalau kita lihat bahwa masalah batu bara ini ya memang sedikit ada fluktuasinya ya, ada fluktuasinya. Tapi kita sangat meyakini, apalagi kita tahu bahwa batu bara ini kan juga menjadi salah satu alternatif ya, pengganti BBM. Sehingga memang kita lihat bahwasanya banyak industri-industri saat ini kan sudah beralih kepada batu bara. Sehingga kita lihat peluang kami untuk berkembang ke depan itu sangat-sangat terbuka. Apalagi kalau pemerintah juga sudah memberikan suatu kebijakan baru lagi ya. Bahwa secercah angin segar bahwa ke depan juga nanti kita bisa punya kapal sendiri, bisa melakukan ekspor sendiri misalnya, sesuatu itu peluang yang sangat besar bagi kami untuk berkembang. Tapi kalau secara fundamental sendiri perusahaan itu seperti apa sih Pak saat ini? Kalau kita lihat ya, saya katakan tadi ya, perjalanannya dengan usia yang begitu singkat 9 tahun ya, kami sudah bisa membangun suatu infrastruktur yang sudah bagus ya dengan modal 15 kapal. Itu keyakinan kami dan ternyata memang bahwa dalam proses kita menuju IPO ini ya dengan segala kebijakan dan segala peraturan sangat ketat, ternyata kita mampu katakanlah memberikan suatu garansi kepada OJK maupun ke Bursa Efek dan ternyata kita bisa masuk IPO. Nah, ini kan
Dan dukungan daripada investor juga kita lihat pergerakannya juga cukup bagus. Oke. Jadi artinya bahwa dilihat bahwa kita ini adalah perseroan yang punya prospek yang bagus ke depan. Oke, baik. Saya ke Bu Yuliana. Ini kalau melihat tadi ada sebuah omset diharapkan naik 5-10% dengan juga target labanya naik 5% lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini bagaimana tentunya terkait dengan target pendapatan dan laba bersih ini bisa dicapai? Apa strategi yang memang akan dilakukan sebenarnya? Kita pasti itu bersinergi dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitar kita karena baru beberapa pelabuhan yang kita sentuh kan, terus baru beberapa customer dari sekian banyak customer yang kita sentuh, kita akan coba lagi galang dengan dengan customer-customer yang lain. Terus kita kemudian kita menggunakan teknologi yang menerapkan teknologi yang cukup tinggi untuk pelacak kapal-kapal kita di mana sehingga efisiensi BBM segala macam itu kita bisa atasi, sehingga itu untuk poin menambah kinerja laba kita ya. Oh, okay. Nah, terus kemudian operasional kita efektifkan sekali, utility kita segala macam itu salah satu strategi kita. Oke, baik. Kita akan juga perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita akan membahas terkait dengan prospek bisnis. Tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.